Saudara-saudara sekalian, kita potong lanjut dengan episode yang ke-22 tentang fakta-fakta penelitian yang berhubungan dengan keabsahan Republik Maluku Selatan secara internasional. Poin A tadi, butir yang keempat sudah. Kita sekarang di butir yang kelima. Organisasi Sow Maluka Ambon dibentuk dalam tahun 1924 di Ambon dengan tujuan yang sama dengan Menamuria yang dibentuk di Semarang 1913. Kemudian yang keenam, Molux Politik Verbond MPV dibentuk oleh WKT Piori dan HDJ Apitule di Batavia, Jakarta 15 Juli 1929 dengan tujuan kesamaan derajat rakyat Maluku dan pemerintahan sendiri untuk rakyat Maluku. Demikian pula MPV akan menyokong setiap aspirasi yang setia untuk pemerintahan sendiri dari semua grup-grup populasi yang ada dengan maksud mencapai suatu kesatuan federasi dari semua bagian otonomi jajahan Belanda. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa semua organisasi yang dibentuk untuk Ambon, baik di Ambon, di Batavia, di Semarang, dan di berbagai tempat, mulai dari 1908 sampai dengan 1929, itu ada 6 organisasi. Itu semua bertujuan untuk kesejahteraan orang Maluku, untuk pemerintahan sendiri orang Maluku, dan pemerintahan sendiri di seluruh Indonesia bagi wilayah-wilayah kependudukan yang ada. Saya ulangi tadi, demikian pula MPV ya. Jadi Molux Politik Verband akan menyokong setiap aspirasi yang setia untuk pemerintahan sendiri dari semua grup-grup populasi yang ada dengan maksud mencapai suatu kesatuan federasi dari semua bagian otonomi jajahan Belanda. Jadi federasi, kita cinta federasi, oke? Itu semua organisasi Maluku. Itu, ya. Inilah untuk pertama kali rumusan dan catatan secara hitam atas putih tentang gagasan struktur konstitusional federasi kepada seluruh archipelago jajahan Belanda. Dan hal ini bukan saja lahir dari pikiran anak-anak Maluku, tetapi juga dari orang-orang non-Jawa lainnya, semata-mata sebagai aspirasi nasional dan politik mereka untuk berpemerintahan sendiri kepada daerah dari mana mereka berasal. Nah, jadi sejak tahun 1929 itu sudah gagasan pemerintahan sendiri, dan dari pemerintahan sendiri ini dibentuk federasi, itu sudah jelas ditera. Jadi bukan dari orang Jawa, no, bukan. Dari orang Maluku dan orang di luar Maluku yang punya gagasan ini, saudara-saudara. Nah, selanjutnya bahwa prinsip federasi bukan berasal dari luar, namun berasal dari grup-grup populasi yang ada di Indonesia saat itu. Poin B, kita lanjutkan. BPF atau Badan Permusyawaratan Federasi, masih ingat Sultan Hamid II sebagai dia punya kepala? Betul? Merupakan lembaga resmi yang terdiri dari negara-negara yang sederajat dengan Republik Indonesia. Ada 15 negara bagian yang telah dibentuk sebelum penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat, yang ikut aktif bertanggung jawab dalam penyerahan kedaulatan RIS, dan juga ikut memikul beban untuk menyelesaikan tingkat akhir kedaulatan RIS sesungguhnya. Terus lihat di sini, bos, semua negara bagian yang terlibat dalam konferensi meja bundar itu diberikan beban yang sama untuk menyelesaikan, untuk menerima negara RIS dan menyelesaikan akhir daripada RIS itu sendiri. Jadi bukan hanya RI Jawa, tapi kan hak serakah, hak monopoli, hak rakus dari Soekarno dan dia pun antek-antek. Ini jadinya seperti sekarang ini. Poin C, pengantar resolusi dari konferensi meja bundar ditandatangani oleh Belanda, RI, pihak ketiga BPF dan UNCI, yang adalah sesuai dengan ketentuan pasal 102 Piagam PBB. Artinya mereka yang terlibat dalam tanda tangan ini harus bertanggung jawab secara aktif sampai selesainya pembentukan negara RIS. Ini RIS belum habis lagi. Maaf saudara-saudara, RIS belum habis lagi, sudah dirubah dalam bentuk kesatuan. Padahal dalam ketentuan semua bahwa RIS harus mencapai dia punya kesepakatan sampai tingkat akhir. Nah, nanti baru mau bagaimana, oke lah. Ini belum sampai habis lagi sudah agresi militer. Ya, itulah. Salah satu klausul dari paragraf ke-6
pengantar resolusi ini mengatakan UNCI atau badan PBB lainnya akan berada di Indonesia untuk memantau pelaksanaan perjanjian yang dicapai pada konferensi meja bundar, langkah transisi pada pasal 2.1 dan pasal 2.2. Oke? Jadi pengantar, salah satu klausul daripada paragraf ke-6 pengantar resolusi menyatakan UNCI dan atau badan PBB lainnya harus berada di Indonesia untuk memantau pelaksanaan perjanjian yang dicapai dalam konferensi meja bundar pasal 2.1 dan pasal 2.2. Pasal 2.1 bahwa negara berbentuk federasi dan akan diselesaikan dalam satu badan yang akan diduduk yang semua negara bagian akan terlibat di dalamnya. Dan pasal 2.2 dia katakan bahwa barang siapa atau siapa saja yang tidak mau menandatangani konstitusi RIS itu berhak mengadakan hubungan khusus dengan Belanda ataupun dengan RIS itu sendiri. Artinya merdeka berdaulat sendiri. Tapi tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan karena ada niat jahat dari RI. Lalu RIS dipakai sebagai jalan, RIS dipakai sebagai suatu sarana, RIS dipakai sebagai suatu alat untuk mencapai maksud RI, untuk mencaplok semua. Karena semua sudah ada dalam RIS kan. Lalu presidennya sama. Sudah sisa presiden bikin dia punya suka aja karena dia punya tentara orang Jawa semua. Lalu beberapa orang di luar Jawa yang ikut berkompromi dengan mereka, ya sudah. Gitu. Dalam APRIS itu. Lalu agresi militer sana sini. Dan oleh sebab itu Maluku Selatan memproklamirkan kemerdekaannya. Ini fakta-fakta sejarah, fakta-fakta nyata. Dan itu sesuai dengan hukum internasional. Dibawa di buku manapun juga. Kita mau berhadapan di buku manapun juga, oke silakan. Kenapa you mesti pakai agresi militer sampai hari ini? Karena you tidak punya bukti, tidak punya dasar. Karena you punya dasar cuma agresi militer. You punya dasar cuma senjata. Oke? Poin D. Sebagai suatu ketetapan bahwa bentuk negara federal tidak dapat dirubah tanpa izin dan kerjasama dari semua negara-negara anggota atau paling sedikit dari mayoritas mereka. Jadi sudah jelas dah. Negara federasi tidak dapat dirubah ikut mau sendiri. Harus lewat izin seluruh negara bagian. Minimal badan permusyawaratan federasi yang diketuai oleh Sultan Hamid itu bersama dengan Presiden Sukowati, bersama dengan pemerintah negara-negara bagian yang lain, bersama dengan Soekarno dan bersama dengan apa yang ada pada saat itu mereka berkompromi baru bisa merubah negara federasi ke negara kesatuan atau minimal voting suara. Jika 2/3 suara menentukan untuk negara dirubah jadi negara kesatuan, itu yang berlaku. Tapi bukan berdasarkan hak monopoli Soekarno, hak keserakahan Soekarno, hak kerakusan Soekarno, hak kerakusan RI, hak monopoli RI, no, nggak bisa. Itu sudah jelas. Poin E, perubahan struktur dalam suatu negara, termasuk jurisdiksi domestik secara umum, dipertimbangkan terkecuali atas kewenangan PBB berdasarkan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Ini juga jelas dikatakan dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB bahwa perubahan struktur dalam satu negara termasuk jurisdiksi daripada domestik secara umum dipertimbangkan kecuali ada pertimbangan lain dari PBB pada saat itu. Poin F, NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1950. Ketidakabsahan aksi ini terjawab pada pasal 44 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat yang menyatakan bahwa perubahan-perubahan teritorial hanya bisa dibuat sesuai aturan-aturan berdasarkan hukum federal yang dihubungkan dengan Federal Act yang relevan atau tindakan federal yang relevan atau yang sesuai. Di mana abolisi suatu negara atau penghapusan suatu negara komponen atau perubahan pada struktur federal bisa dilakukan kecuali suatu plebissit pertama diselenggarakan dalam wilayah sesuai dengan representatif khusus perkumpulan orang yang dipanggil untuk memutuskan jawaban terhadap hal tersebut. Jadi di dalam pasal 44 dia sudah katakan dalam konstitusi RIS hanya bisa dilakukan melalui suatu plebissit atau suatu dewan yang diangkat untuk kepentingan itu. Bukan berdasarkan dekret Soekarno, bukan berdasarkan dekret